Di penghujung kejayaannya, kerajaan Majapahit mulai rapuh. Daerah-daerah seperti Demak, Jepara, Tuban, Gresik, hingga Surabaya memisahkan diri. Prabu Brawijaya V, raja terakhir Majapahit, mulai kehilangan kendali atas kekuasaannya. Dalam upaya penyebaran Islam, Wali Songo mendekati sang Prabu dengan cara halus. Mereka menawarkan seorang putri dari Campa yang telah memeluk Islam untuk dinikahi. Meski pernikahan itu terlaksana, sang Prabu tetap enggan memeluk Islam. Namun keputusan tersebut memantik konflik dalam istana. Salah satu tokoh yang keras menentang adalah Pujangga Anom Ketut Suryongalam, punggawa kerajaan yang setia pada nilai lama Majapahit. Ia keluar dari istana dan pergi ke wilayah tenggara Gunung Lau hingga barat Gunung Wilis. Daerah itu dinamakan Wengker, berasal dari kata Wewengkon Kang Angker, wilayah yang menyeramkan. Di sana ia dikenal sebagai Ki Ageng Kutu dan mulai menciptakan sebuah seni pertunjukan sebagai bentuk kritik, reog. Dalam reog, seekor harimau menjadi simbol Majapahit yang ditunggangi burung merak, simbol dari Putri Campa. Pertunjukan itu menyindir bagaimana sang raja bisa ditundukkan oleh rayuan wanita. Ki Ageng Kutu juga membentuk perguruan yang mengajarkan ilmu kanuragan dan kebatinan. Murid-muridnya kelak dikenal sebagai Warok. Dari pernikahannya dengan Putri Campa, Brawijaya dikaruniai seorang putra bernama Lembu Kenongo, yang kelak berganti nama menjadi Raden Patah. Ia berguru kepada Sunan Ampel dan menjadi penguasa pertama kerajaan Islam Demak. Dari istri lainnya, Brawijaya memiliki anak bernama Lembu Kanigoro, yang juga belajar agama Islam di Demak. Namun, keberadaan Ki Ageng Kutu dan pesatnya kemajuan Wengker menjadi ancaman bagi Majapahit maupun Demak. Prabu Brawijaya lalu mengutus Lembu Kanigoro, kini bernama Raden Katong, untuk menemui Ki Ageng Kutu. Ditemani seorang santri bernama Selo Aji, Raden Katong menuju Wengker dan bertemu dengan Kiai Ageng Mirah, penyebar agama Islam yang juga masih keturunan Brawijaya. Mereka sepakat untuk bekerja sama, menyebarkan Islam dan menegakkan kembali kekuasaan Majapahit. Namun Ki Ageng Kutu menolak. Ia kecewa dengan Majapahit yang dianggap telah memberi jalan bagi agama baru. Ia percaya bahwa penobatan Raden Patah sebagai penguasa Demak telah menyimpang dari aturan kerajaan. Upaya diplomasi gagal. Ki Ageng Mirah diusir dan Raden Katong melaporkan semuanya pada Brawijaya. Sang raja memutuskan tak ada jalan lain selain mengirim pasukan untuk menumpas Wengker. Terjadilah pertempuran besar antara Majapahit dan pasukan Ki Ageng Kutu. Ibu kota Wengker jatuh. Namun Ki Ageng Kutu berhasil kabur. Ia bersembunyi di balik hutan pandan yang kini dikenal sebagai Dengok, lalu ke pohon kepuh, Puhlimo, dan Pugosong, hingga terus dikejar dan berpindah tempat menciptakan banyak nama desa seperti Bedali, Kebatan, Bancangan, dan lainnya. Raden Katong akhirnya menempuh cara lain. Ia mendekati putri Ki Ageng Kutu, Niken Gandini, dan berjanji akan menikahinya. Gandini mencuri pusaka, tombak Korowelang, senjata pamungkas Ki Ageng Kutu. Pertarungan terjadi di Gunung Bacin. Ki Ageng Kutu sempat ditusuk, namun tubuhnya tidak terluka. Ia terpeleset dan jatuh ke dalam belik, kolam. Air kolam mengeluarkan bau busuk dan dikenal sebagai belik Bacin. Ki Ageng Kutu muncul kembali dan pertarungan berlanjut. Kali ini, pedang Selo Aji memenggal lehernya. Kepalanya jatuh ke sumber air dan tempat itu dinamakan Beji Sirah Keteng. Ajaibnya, tubuhnya berjalan sendiri ke bukit kecil dan hilang secara misterius, moksa. Bukit itu dinamakan Dloko, dari kata deloko atau lihatlah. Untuk meredam amarah rakyat Wengker, Raden Katong mengaku sebagai Batoro, manusia setengah dewa. Ia mengatakan Ki Ageng Kutu telah moksa dan akan terlahir kembali. Bersama Kiai Ageng Mirah dan Selo Aji, Raden Katong mulai membangun kadipaten baru. Mereka membuka hutan Gelagah Wangi A. Namun tiap bangunan yang didirikan selalu roboh. Kiai Ageng Mirah pun mengajak meditasi. Muncul dua makhluk besar, Joyodrono dan Joyodipo. Penunggu hutan, mereka memberi izin untuk membangun kadipaten dan bahkan menunjukkan lokasi pusat kota.
Raden Katong menemukan 3 pusaka warisan dari ayahnya. Payung Tunggul Wulung, Germ. Tombak Tunggul Nogo, Tonakona. Sabuk Cinde Puspito. Ketiganya berasal dari Prabu Brawijaya firm yang sempat mengungsi ke Wengker. Dengan pusaka di tangan, pembangunan berjalan lancar. Kadipaten baru berdiri megah. Niken Gandini resmi menjadi istri Raden Katong, dan keluarganya mendapat wilayah kekuasaan masing-masing. Para warok, mantan murid Ki Ageng Kutu, diangkat menjadi penjaga negeri. Namun kadipaten baru ini belum memiliki nama. Setelah musyawarah, disepakatilah nama. Pramonorogo, yang berarti kekuatan dan rahasia hidup dalam tubuh manusia. Seiring waktu, nama itu berubah pelafalannya menjadi Ponorogo.